Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dari Prodi PGMI semester 1 dengan NIM 241130603. Baik, saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik nih. Sangat menarik. Jadi saya akan menjelaskan tentang adat pernikahan di adat Banjar. Nah, jadi kalau dalam istilah bahasa Banjarnya pernikahan itu bakawinan. Nah, saya akan menjelaskan dulu rangkaian-rangkaian sebelum ke jenjang pernikahan. Kalau di adat Banjar itu ada rangkaiannya dulu, nggak bisa langsung melamar, nggak bisa. Kita harus melewati beberapa rangkaian dulu. Yang pertama tuh ada basuluh. Basuluh itu mencari informasi secara diam-diam saja, jangan dikoar-koarkan, jangan. Jadi kita harus mencari informasi secara diam-diam, seperti satu orang atau dua orang aja yang tahu, kayak bagaimana keluarganya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana sebelum ke jenjang batakun, bagaimana keluarganya tuh, bagaimana cocok nggak sama anak saya. Jadi kita perlu mencari informasi dulu, bagaimana orangnya, bagaimana keluarganya tuh, bagaimana, dan lain-lain. Yang kedua tuh ada batakun. Nah, batakun itu dalam bahasa Banjar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia batakun itu bertanya. Nah, kalau bertanya tuh boleh lah. Bertanya tuh kayak istilah kayak mana gerang, mamanya tuh kayak mana, mamanya tuh, bapaknya tuh kayak mana, juga kakaknya kayak mana, keluarganya kayak mana. Jadi kita perlu banget bertakun, perlu banget. Apakah cocok nih dengan anak saya, si wanita itu, apa cocok dengan anak saya. Nah, jadi kita perlu banget ya melakukan bertakun tuh, perlu banget, sangat penting. Kalau kami bagi orang Banjar itu sangat penting, karena ya seringkali ya ada orang yang ndak bertakun tuh nggak lama cerai. Nah, jadi kita tuh perlu bertakun dulu, cocok nggak nih sama anak saya. Kayak istilahnya tuh bertakun-takun tuh sama tetangganya boleh, sama teman kita yang dekat dengan si pembelai, yang kita akan belai wanitanya itu boleh bertanya dulu kayak mana. Jadi nggak boleh dulu langsung lama-lama aja, nggak boleh. Yang ketiga tuh ada berdatang. Nah, kalau berdatang itu berarti bersuluh sama bertakun itu udah selesai, berarti memang udah fix banget. Baru berdatang. Berdatang tuh dalam artian tuh kayak istilahnya tuh cuman dua pihak keluarga aja yang tahu. Kayak berdatang tuh paling mentok 20 orang aja lah, atau 15 orang berdatang. Nah, jadi kayak itu berdatang. Jadi berdatang itu menentukan jujurannya tuh berapa gerang. Nah, menentukan jujurannya, atau istilahnya uang mahal. Kalau bahasa Indonesianya tuh uang mahalnya berapa. Nah, jadi kayak itu. Nah, jadi sehabis berdatang untuk dua belah pihak, nah baru paling mentok 1 minggu lah habis orang berdatang itu, langsung pihak prianya datang ke rumah si wanitanya untuk mantan pertalian atau mengikat. Nah, kalau mengikat itu kalau di kampung saya kan, saya orang Banjar, itu kadang banyak betul, kayak ada sampai 2 buah rumah full orang. Nah, itu biasanya mengikat itu istilahnya kayak bayar mahalnya tuh berapa. Kayak semisalnya tuh seringkali ya yang lulusan S1 tuh 50 kan ya. Nah, 50 juta. Jadi orang Banjar tuh enggak langsung mentok, langsung bayar 50 juta, enggak. Kayak bayar separuh aja, kayak 25 juta, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak pakai seserahan, mengikat itu namanya. Kalau bahasa Indonesianya mengikat juga kayaknya ya. Nah, habis itu baru maatu jujugan atau maatu uang mahal. Maatu uang mahal gitu. Istilahnya tuh kayak dipunahi orang. Kan sudah tadi kan saya bilang 25 juta ya, bayar separuh. Itu biasanya kalau di adat Banjar itu 1 tahun, paling cepat setengah tahun lah, baru dibayar orang lagi selunasnya 25 juta. Jadi pas kan 50. Nah, baru menentukan harinya atau arinya. Kalau bahasa Banjarnya tuh arinya, menentukan tanggal berapa nih pernikahan akan berlangsung. Nah, udah habis itu adalah sebelum pernikahan dalam 1 minggu itu si wanitanya
dilarang keras untuk kemana-mana, dilarang banget. Itu kalau dalam Banjar, di dalam adat Banjar itu memang dilarang kalau ceweknya kemana-mana sebelum pernikahan. Nah, jadi kalaunya wanitanya pun, kalau tradisi kami ya, kan kami orang Banjar tapi beda-beda juga sih. Si wanitanya dilarang masuk ke dalam kamar pengantin. Apalagi istilahnya saya mau nikah nih, udah boleh masuk ke kamar pengantin tersebut sebelum pernikahan. Karena apa? Katanya si konon ya, katanya muka kita nggak bakalan bungas, kada bakalan wanas. Kalau istilah bahasa Indonesianya tuh apa ya, nggak bakalan cantik lah. Iya, nggak bakalan cantik. Jadi nggak boleh wanitanya pun sedikit pun menginjak kamar yang bakalan didiami dia sama si prianya. Nggak boleh keras untuk menginjak atau apalagi ngelihat. Makanya kadang ya, kalau orang mau nikahan itu kaca depan kamar itu dikasih dinding rapat supaya nggak ada yang lihat, terutama si calon pengantin tersebut. Karena memang sih banyak sekali ya teman-teman saya juga udah pada nikah memang kayak gitu. Alhasil alhamdulillah wanas-wanas semua, bungas-bungas semua. Jadi menjelang H-3 pernikahan itu, H-3 pernikahan itu banyak sekali tradisi kayak lempar baju. Istilahnya saya nih dari pembelai wanita ngelempar baju yang sebelum saya pakai sesudah nikah. Baju kayak gini saya lempar ke mana itu, ke atap supaya istilahnya nggak hujan, supaya entar pernikahannya nggak bakalan terkena hujan, nggak hujan, bersih. Dan juga ngejemur cabe atau lumbuk, jangan bahasa Banjarnya tuh lumbuk. Jadi dijemur supaya nggak hujan. Nah, jadi H-3 itu malamnya bergantung kan. Kalaunya di adat Banjar tuh bergantung. H-3 tuh sudah bergantung orang kami sudah, makanya itu. Nah, jadi bergantung. Jadi si pembelai laki-laki maupun si pembelai wanitanya itu diwajibkan banget buat apa itu? Lihat. Betimung itu wajib banget betimung. Kenapa? Karena menghindari bau badan. Betimung itu pun cuman dari pandan doang, diaduk-aduk. Jadi betimung tuh seluruh badan itu gak bakalan dikasih lihat. Jadi ditutup sama, kalau bahasa Banjarnya tuh ambal, jangan ambal. Kalau bahasa Indonesianya tuh selimut. Jadi ditutup sama selimut. Jadi kita di dalam selimut itu mengaduk si pandan tersebut yang habis direbus atau dijarang juga. Nah, diaduk pokoknya sampai berpaluhan atau berkeringat semuanya. Itu selama 3 hari sebelum jenjang pernikahan. Selama 3 hari, tapi malamnya aja, ndak siang, tapi malamnya. Nah, jadi bukan H-3 aja betimung, tapi di H-3 itu ada juga bakasai, juga kasai kuning tuh nah. Kasai kuning tuh nah, dikasai seluruh awak pakai janal, bahasa Banjarnya janal, tapi kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya janal tuh bahasa Indonesianya saya lupa, maaf. Nah, jadi dioleskan seluruh tubuh pakai itu, kekuningan itu, supaya menandakan itu pengantin. Nah, jadi gitu. Nah, jadi yang ini ada juga batamat Al-Quran. Jadi di pas Hamin pernikahan itu ada tradisi batamat Al-Quran. Nah, jadi batamat Al-Quran tuh bisa saja prianya atau wanitanya ataupun sama keduanya mau batamat juga enggak apa-apa. Yang penting satu kuncinya, harus tamat Al-Quran dulu. Jadi batamat itu membaca juz 30. Nah, itu dibaca. Terus di depan batamat itu seperti ada pulut, telur, segala macam. Jadi kita baca. Terus di belakang tuh ada yang mayungin kita gitu di dalam rumah, kayak gitu. Nah, itu diwajibkan banget. Kalau kami dari Banjar sayang banget nikah sekali seumur hidup tapi nggak betamat, sayang banget. Nah, jadi diwajibkan sih. Cuman ada juga orang yang nggak mau betamat karena malu, karena dilihat orang itu sudah. Nah, baru akad nikah. Nah, jadi akad nikah kalonya di kampung saya ya,
Kalau akad nikah itu hamin 1 bulan, bayangin hamin 1 bulan nikah. Kadang ada juga kalau bagusnya sih hamin 3 nikah, akad nikah lebih bagus. Tapi biarpun udah nikah, ndak bisa kalau adat kami ndak bisa langsung satu kamar, ndak bisa. Walaupun udah nikah, udah sah, istilahnya udah sah ya, ndak bisa, harus dipisah dulu. Padahal sebenarnya kalau nggak boleh sih kalau udah nikah tuh ndak satu kamar, nggak boleh. Cuman namanya adat ya, nggak boleh sih, makanya itu sudah. Nah habis itu ada beusung pengantin. Nah jadi pas hari pernikahan tuh ada tradisi beusung. Cuman itu tergantung dari keturunan. Kalau keturunan saya alhamdulillah nggak ada beusung. Istilah beusung tuh kalau bebuhan mohon maaf kalau ibu mau tahu beusung tuh apa, bebuhannya pasti tahu juga ya. Beusung itu istilahnya kayak pengantin wanitanya diangkat, ditaruh di pundak, sama juga sebaliknya prianya gitu juga ditaruh juga di pundak, jadi berdiri, jadi kayak istilahnya tuh bakuntau, juga bakuntau. Nah kayak itu cuman tergantung dari keturunan. Kalau memang kita ndak ada punya keturunan beusung ya ndak perlu beusung, ndak perlu. Jadi kita ndak usah memaksakan deh beusung. Kalau kita ada keturunan ya ndak perlu. Tapi diutamakan ya, kalau udah pernikahan tuh diwajibkan tuh ada piduduk, kopi itu, nah kopi manis, kopi pahit, banyu putih itu perlu banget itu. Cuman kalau ndak ada keturunan beusung ya kada usah, kada usah. Nah jadi seringkali di pernikahan itu ya, jenjang pernikahan itu seringkali kadang. Makanya kalau di adat Banjar itu harus ada piduduknya. Piduduk tuh di kamar, ditaruh di belakang pelaminan atau di belakang apa sih, dekorasi ya. Itu diwajibkan banget, karena kalau ndak ada itu bahaya, bikin panik semua orang. Karena apa? Kerasukan, kesurupan. Itu sering kali itu, entah itu dari wanitanya, dari prianya. Itu sering kali itu terjadi seperti itu. Makanya itu dipersiapkan. Nah, dan juga sebelum memasang pekelambuannya tuh pun kamar dekorasi kamar itu diwajibkan harus ada sudah itu piduduk, karena memang itu supaya istilahnya tuh setan tuh ndak ngeganggu gitu. Nah itu sudah. Makanya kadang orang pengantinan tuh banyak kesurupannya karena itu. Kadang ndak bikin piduduk lah, inilah, itulah. Makanya kadang kesurupan, akhirnya kadang pernikahannya gagal kesurupan, ada yang masuk rumah sakit lah. Nah jadi gitu. Jadi di adat Banjar itu pakaiannya kuning, baju pengantinnya tuh kuning. Nah itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah, karena itu menurut pendapat saya ndak lihat dari Google, jadi mohon maaf kalau salah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Adat Banjar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.